Jadi kita udah sampai di pelabuhan Muara Angke dan kita mau nyebrang ke Kepulauan Seribu. Depannya di Halo guys, kita udah sampai di Pulau Pari. Di sini mau nyebrang lagi ke Pulau Kongsi. Halo Bapak. Setibanya di Pulau Pari, kami menggunakan becak motor untuk menuju dermaga yang jaraknya cukup jauh dari titik kedatangan. Sampai Pulau Pari. Untuk menuju Pulau Kongsi, kita harus menggunakan kapal ya. Halo Sobat Bari, selamat datang di Edu Kongsi, Pulau Kongsi. Mantap! Setelah sampai di Pulau Kongsi, kita akan dibariskan untuk berkenalan dengan bapak-bapak yang sedang bertugas di Pulau Kongsi. Pada hari berikutnya, kami mulai menyiapkan dan merakit alat-alat yang dibutuhkan untuk pengambilan data. Di sini, Aldi dan Lutfi sedang mempersiapkan alat seperti transek serta mengukur meteran untuk keperluan pengambilan data mereka maupun data yang akan kami ambil bersama. Nah, setelah seluruh alat selesai dipersiapkan, keesokan harinya kami mulai turun ke lapangan untuk melakukan pengambilan data yang dibutuhkan oleh Aldi dan Lutfi. Aku dan Cinta juga turut serta membantu proses ini dengan ikut terjun langsung ke area mangrove untuk mencari dan mengumpulkan data sesuai dengan keperluan mereka. Ya, kalau kalian mau turun ke kawasan mangrove, hati-hati ya saat melangkah. Jangan sampai kalian menginjak akar mangrove. Dan jangan lupa, kalian harus sedia lotion anti nyamuk. Karena nyamuk di sini rajin banget nyambut tamu. Di hari berikutnya, kami masih melanjutkan pengambilan data. Tapi kali ini fokus pada terumbu karang. Setelah sebelumnya menyelesaikan persiapan data di mangrove. Kali ini, kami menggunakan kapal untuk mencari lokasi yang paling sesuai untuk pengambilan data terumbu karang. Setelah pengambilan data di mangrove yang cukup menantang, ternyata pengambilan data di terumbu karang juga nggak kalah menantang loh. Kami harus melawan arus yang cukup kuat sambil tetap waspada terhadap bulu babi yang jumlahnya di sana benar-benar banyak dan siap menyengat kalau kita lengah. Oh iya, buat kalian yang lagi nonton, inget ya, jangan injek karang. Bukan cuma gosopan, tapi juga bisa merusak si karang yang udah susah payah tumbuh puluhan tahun. Nah, setelah proses pengambilan data selesai, kami mulai mengikuti berbagai kegiatan yang berlangsung di BRPL Pulau Kongsi. Pada momen ini, terlihat kami sedang mempersiapkan substrat untuk mendukung pertumbuhan propagol mangrove. Setelah mempersiapkan substrat, kami melanjutkan kegiatan dengan memasukkan substrat tersebut ke dalam polybag sesuai arahan dari Pak Suban. Jadi, for your information nih, substrat yang dibutuhkan untuk propagol itu adalah campuran antara tanah dan pasir. Jadi, kalau di awal video, kalian lihat ada campuran pasir dan tanah. Nah, itu dia substrat yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan propagol mangrove. Setelah proses pembuatan substrat selesai, kami melanjutkan ke tahap penanaman propagol. Propagol yang sudah kami kumpulkan sebelumnya langsung ditanam ke dalam polybag yang telah diisi oleh substrat. Nah, setelah proses pengisian substrat dan penanaman propagol selesai, keesokan paginya saat air surut, kami mulai melakukan penanaman bibit mangrove. Lokasi penanaman ini berada di samping Pulau Kongsi, tempat di mana propagol-propagol yang telah disiapkan mulai diletakkan dan ditanam secara langsung di area tersebut. Setelah proses penanaman mangrove selesai, bagian pangkal bibit sebaiknya ditimbun sedikit dengan substrat. Tujuannya agar bibit tetap stabil dan tidak mudah hanyut saat air pasang datang. Setelah kegiatan utama, kami juga rutin melakukan bersih-bersih dan memasak bersama untuk menjaga kebersihan dan kebersamaan tim. Tapi siapa sangka, saat sedang asyik membersihkan area sekitar, tiba-tiba muncul seekor kepiting yang entah dari mana datangnya. Langsung bikin panik nih, karena terlihat seperti mau mencubit kaki-kaki manggil kami. Suasana yang awalnya tenang pun berubah menjadi heboh dan penuh tawa. Pada kegiatan selanjutnya, kami didampingi oleh Pak Suban untuk membuat substrat karang. Substrat ini berfungsi sebagai media dalam proses rehabilitasi karang yang nantinya akan menjadi tempat menempelkan karang hasil transplantasi. Bahan yang digunakan pun cukup sederhana, yaitu campuran pasir, semen, dan air. Proses pembuatannya pun tidak terlalu rumit.
kami hanya perlu mencampurkan bahan-bahan tersebut hingga menjadi sebuah adonan, lalu meletakkannya di atas pasir. Meski begitu, tetap digunakan cetakan atau media berbentuk ring atau lingkaran untuk menjaga bentuk substrat. Kami diminta membuat lubang di bagian tengah dan 3 titik di sekelilingnya. 3 titik tersebut berfungsi sebagai tempat mengikat substrat agar tidak mudah lepas saat ditanam di laut. Sementara, lubang di bagian tengah digunakan sebagai tempat menancapkan karang. Setelah selesai dibentuk dan dilubangi, substrat dibiarkan selama beberapa hari agar benar-benar mengeras dan siap digunakan dalam proses transplantasi karang. Pada minggu berikutnya, setelah proses pembuatan substrat selesai, kami melanjutkan kegiatan dengan melakukan transplantasi karang. Saat itu, kami berkesempatan bertemu dan bekerja sama dengan teman-teman Unair dan Unila yang juga terlibat dalam kegiatan ini. Selama proses berlangsung, kami didampingi oleh Pak Nedi yang tidak hanya membimbing teknis transplantasi, tapi juga berbagi banyak pengetahuan penting tentang terumbu karang. Beliau menjelaskan mengenai coral bleaching, ciri-ciri karang yang mengalami stres, serta tahapan-tahapan dalam melakukan transplantasi karang dengan baik dan benar. Bimbingan dan penjelasan dari Pak Nedi sangat membantu kami memahami kondisi karang secara mendalam dan menambah pengalaman lapangan yang sangat berharga. Kami juga berpartisipasi dalam kegiatan budidaya rumput laut dengan mendampingi Pak Tado saat proses pengambilan rumput laut langsung dari petani setempat. Kegiatan ini menjadi pengalaman baru yang sangat menarik karena kami dapat melihat secara langsung proses pemanenan rumput laut yang akan digunakan untuk keperluan budidaya selanjutnya. Oh ya, sedikit informasi nih buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk magang di Pulau Kongsi. Perlu diketahui, di sini belum tersedia listrik permanen, jadi penerangan masih mengandalkan genset dan tenaga surya. Selain itu, air bersih juga cukup sulit didapatkan. Tapi meskipun fasilitas terbatas, kami justru sangat bersyukur bisa berada di tempat ini. Di sini, kami bukan hanya belajar soal data ataupun kegiatan lapangan, tapi juga belajar hidup berdampingan dengan warga lokal, terutama bapak-bapak yang ada di sekitar Pulau Kongsi. Kami belajar tentang arti kebersamaan, keharmonisan, bahkan bagaimana tertawa bersama di malam hari meskipun tanpa sinyal dan cahaya terang. Rasanya bukan sekedar magang, tapi juga seperti latihan bertahan hidup dengan hati yang hangat. Kami juga merasa sangat terbantu oleh bapak-bapak setempat yang begitu baik, sigap, dan selalu siap membantu dalam berbagai hal. Dan jangan lupa, ada si Fadli nih, anak Pulau Pari yang hampir setiap hari ngajakin kami keliling pulau. Dia bisa dibilang tour guide dadakan kami. Lucunya, dia juga masuk ITERA. Dan terakhir, kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu dari pihak BRPL yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjalani magang seru dan penuh pembelajaran di Pulau Kongsi. Pengalaman ini benar-benar berkesan dan memberi banyak pelajaran berharga bagi kami. Sampai jumpa, Kongsi.